Hai, kembali lagi dengan WIXD. COVID-19 melemahkan berbagai sektor saat ini. Salah satunya adalah sektor ekonomi. Ditambah lagi, Indonesia saat ini sedang menjalankan social distancing dan PSBB di beberapa daerah. Hal ini menyebabkan flow ekonomi di Indonesia melambat karena beberapa bidang usaha saja yang diperbolehkan untuk menjalankan usahanya. Sedangkan bidang usaha lainnya dibatasi, bahkan dilarang untuk beroperasi. Hal ini menyebabkan krisis ekonomi terjadi di Indonesia. Berikut kami rangkum 5 krisis yang pernah memporak-porandakan dunia. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang merasakan dampaknya. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, sempatkan diri untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena dengan itu, kalian semua telah mendukung channel ini untuk menyajikan konten yang lebih baik setiap hari. Jangan lupa juga untuk komen di kolom komentar, karena kalian juga bisa request info apa yang kalian ingin tahu untuk update video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Krisis kredit tahun 1772. Krisis ini pertama kali muncul di London, Inggris, dan dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Pada pertengahan 1760-an, kerajaan Inggris telah mengumpulkan banyak sekali kekayaan melalui kepemilikan dan perdagangan kolonialnya. Ini menciptakan aura optimisme berlebih dan periode pertumbuhan kredit yang sangat cepat di bank-bank sentral Inggris. Namun, kehebohan itu mendadak berakhir pada tanggal 8 Juni 1772. Ketika Alexander Fordyce, yang merupakan salah satu mitra perbankan perumahan Inggris, kabur ke Prancis untuk menghindari membayar hutangnya. Kabar ini dengan cepat menyebar di Inggris dan memicu kekacauan di sektor perbankan Inggris. Para kreditor beramai-ramai melakukan penarikan uang tunai di bank-bank Inggris. Namun kemudian, krisis menyebar dengan cepat ke negara-negara tetangga, termasuk Skotlandia, Belanda, dan negara-negara bagian lainnya. Great Depression tahun 1929. Masa depresi hebat adalah bencana keuangan dan ekonomi terburuk pada abad ke-20. Banyak yang percaya bahwa Great Depression atau masa depresi dipicu oleh kehancuran Wall Street pada tahun 1929 dan kemudian diperburuk oleh keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan AS. Masa Great Depression berlangsung hampir 10 tahun dan mengakibatkan hilangnya pendapatan secara besar-besaran. Tingkat pengangguran menyentuh rekor tertinggi pada saat itu, dan produksi terhenti di berbagai kawasan, terutama di negara-negara industri. Di Amerika Serikat sendiri, tingkat pengangguran mencapai 25% pada puncak krisis, yaitu pada tahun 1933. Krisis minyak tahun 1973. Krisis ini dimulai ketika negara-negara anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC memutuskan untuk membalas Amerika Serikat yang melakukan pengiriman senjata ke Israel selama Perang Arab-Israel keempat berlangsung. Pada masa itu, negara-negara yang tergabung dalam OPEC menyatakan mengembargo minyak dengan tiba-tiba menghentikan ekspor minyak ke Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini menyebabkan kekurangan minyak dalam jumlah besar-besaran, dan harga minyak melonjak parah pada saat itu. Kejadian ini pada akhirnya menyebabkan krisis ekonomi di Amerika Serikat dan banyak negara maju lainnya. Dibutuhkan waktu beberapa tahun hingga produksi dan harga minyak kembali pulih ke tingkat sebelum krisis terjadi. Krisis Asia tahun 1997. Krisis Asia pertama kali muncul di Thailand pada tahun 1997 dan dengan cepat menyebar ke seluruh Asia Timur dan mitra dagangnya.
aliran modal spekulatif dari negara-negara maju ke berbagai negara Asia Timur seperti Thailand, Indonesia, Hong Kong, dan Korea Selatan telah memicu era optimisme yang mengakibatkan kredit yang berlebihan dan tingkat utang yang sangat tinggi di negara-negara tersebut. Indonesia salah satunya. Pada Juli 1997, pemerintah Thailand sampai harus meninggalkan kebijakan nilai tukar tetapnya atau fixed exchange rate terhadap dolar Amerika yang telah ditetapkan begitu lama. Sebabnya adalah kurangnya cadangan mata uang asing di Thailand. Hal itu memicu gelombang kepanikan di pasar keuangan Asia dan dengan cepat menyebabkan pembalikan investasi asing senilai miliaran dolar. Kepanikan dan kacaunya kondisi keuangan di Asia pun dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Dibutuhkan bertahun-tahun untuk membuat kondisi kembali normal. Lembaga Dana Moneter Internasional atau IMF bahkan harus turun tangan untuk membuat paket bailout bagi ekonomi yang paling terkena dampak untuk membantu negara-negara tersebut menghindari default. Krisis keuangan tahun 2008. Krisis keuangan yang juga dikenal dengan istilah subprime mortgage ini merupakan yang paling parah sejak Great Depression. Krisis ini telah memicu kekacauan di pasar keuangan di seluruh dunia. Krisis ini lahir dari hancurnya pasar perumahan di Amerika Serikat dan telah mengakibatkan salah satu bank investasi terbesar di dunia, Lehman Brothers, bangkrut. Kehancuran Lehman Brothers kemudian menyebar ke berbagai lembaga keuangan dan berbagai bisnis utama lainnya. Kekacauan ini juga menarik sejumlah besar dana talangan atau bailout. Butuh hampir 1 dekade untuk kembali menormalkan situasi setelah krisis ini, yang selama prosesnya telah membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan dan menghabiskan sangat banyak dana.